Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6421. Duncan sangat cepat. Setelah mencapai kesepakatan dengan pihak lain, dia membayar pihak lain sebesar $20.000 AS sebagai uang muka. Kemudian, juru bicara keluargaan di Afrika mulai mempersiapkan sisa uang tunai. Karena mereka tidak boleh meninggalkan jejak, mereka tentu saja tidak dapat menggunakan metode pengiriman uang. Uang tunai adalah solusi terbaik. Bagi keluargaan, menyiapkan lebih dari $200.000 AS bukanlah tugas yang sulit. Mereka tidak hanya harus menyiapkan dolar AS untuk Duncan. Namun, mereka juga harus menyiapkan apa yang disebut tim konstruksi untuk bergegas ke pabrik pengolahan makanan dengan membawa beberapa kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang sama, mereka harus melakukan peningkatan keamanan yang komprehensif untuk pabrik tersebut guna memastikan semuanya berjalan tanpa hambatan. Untuk menjaganya, Charlie juga telah memberitahu Joseph untuk membawa anggota-anggotanya yang paling elit. Dan temukan cara untuk masuk dari Aljazair dan pergi ke sekitar Duke Mining untuk menunggu perintahnya. Orang-orang ini menyamar dan terbang dari Lebanon ke Aljazair. Waktu tempuhnya kurang dari beberapa jam. Dengan kekuatan mereka, menyeberangi perbatasan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Mereka akan tiba dalam 24 jam. Adapun Charlie sendiri, yang harus dia lakukan sekarang adalah bergegas ke tempat penyimpanan barang sebelum proses pemuatan selesai pada sore hari. Lalu menyelinap masuk ke dalam gerbong yang akan dikirim ke Duke Mining dengan bantuan sugesti psikologis. Dan masuklah ke tempat berbahaya ini sendirian. Untungnya, sebelum Duncan pergi, dia mengajarinya beberapa bahasa Prancis yang akan berguna baginya. Selain itu, Charlie telah mempelajari beberapa istilah dasar dari orang tuanya ketika ia masih kecil. Jadi, menguasai beberapa istilah dasar tidak terlalu sulit. Selain itu, Duncan juga menuliskan beberapa catatan untuknya dalam bahasa Prancis. Menuliskan instruksi rumit yang dibutuhkan Charlie pada mereka. Sehingga meskipun kemampuan berbahasa Charlie tidak cukup baik, hal itu tidak akan memengaruhi kelancaran penerimaan instruksi dari orang-orang tersebut. Pada pukul 4.30 sore, ketika para pekerja hendak menyegel salah satu gerbong yang dikirim ke Duke Mining, Charlie didampingi oleh penanggung jawab tadi malam, kembali ke halaman pengiriman barang. Charlie memberikan petunjuk psikologis kepada semua orang yang bertanggung jawab dan para pekerja bongkar muat di lokasi kejadian, agar mereka tidak ingat sama sekali bahwa dia pernah muncul, dan melakukan semua pekerjaan tindak lanjut untuknya. Setelah memastikan bahwa mereka menerima pesanan dengan akurat, Charlie bersembunyi di salah satu gerbong kereta. Setelah para petugas pemuat mengunci dan menyegel gerbong seperti biasa, ke-20 gerbong yang ditujukan untuk Duke Mining semuanya telah terisi. Setelah persiapan selesai, mereka perlahan mempercepat laju menuju Duke Mining. Waktu tempuh kereta api sekitar 3 jam. Charlie yang berada di gerbong barang pertama kali berkomunikasi dengan Duncan melalui telepon mengenai detail pabrik makanan tersebut. Lalu ia duduk bersila di ruang terbuka di dalam gerbong dan terus mengulangi gerakan segel tangan. Di malam hari, ketika Charlie kurang dari 1 jam lagi sampai ke Duke Mining, Duncan sudah menerima uang tunai yang dikirim oleh juru bicara keluargaan. Dia menyelesaikan kesepakatan dengan bos dan menyerahkan uang dolar AS kepada bos. Lalu sang bos mulai memberhentikan karyawannya. Para karyawan ini tidak pernah mengambil cuti pada hari kerja. Mereka berharap bisa bekerja 360 hari dari 365 hari dalam setahun. Alasannya adalah mereka enggan kehilangan gaji dengan mengambil cuti. Sekarang bos telah memberi mereka setidaknya 2 bulan cuti berbayar. Satu-satunya syarat adalah mereka harus merahasiakannya dan menunggu panggilan di rumah kapan saja. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak ini. Dan mereka juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dengan baik. Lagi pula, adalah kebenaran abadi bahwa jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan untuk tawar-menawar, Anda akan menjadi bajingan. Setelah para karyawan menjelaskan semuanya dengan jelas, bos meminta para pekerja untuk menghentikan sementara jalur produksi sesuai permintaan Duncan. Semua makanan kaleng yang telah diproses akan dikirim ke gudang segera setelah keluar dari mesin pengukus industri. Bersama dengan makanan kaleng di gudang, makanan itu akan menjadi santapan bagi para prajurit yang gugur yang akan dipindahkan selanjutnya. Bos tersebut juga untuk sementara menghentikan kerjasama dengan semua pemasok bahan baku makanan laut di dermaga, dengan mengatakan bahwa ada masalah besar dengan lini produksi, dan ia perlu berhenti bekerja dan beristirahat. Dan untuk sementara menghentikan pembelian bahan baku. Bab 6422.
Terdapat banyak pabrik pengolahan makanan yang untuk sementara berhenti beroperasi karena berbagai alasan. Lagi pula, mereka berada di daerah-daerah yang secara ekonomi terbelakang di Maroko. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan dari para pemasok. Setelah mendapatkan semua itu, sang bos dengan senang hati menerima uang dolar as yang diberikan oleh Duncan dan kembali ke rumahnya. Mulai saat itu, pabrik tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Duncan. Dan tidak ada mantan karyawan yang tertinggal di lokasi kejadian. Duncan segera mengklasifikasikan dan membagi lokasi kejadian. Dan meminta keluargaan untuk membongkar semua mesin dan menumpuknya dengan rapi di tengah pabrik. Membagi seluruh pabrik menjadi 2. Pabrik besar itu akan digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi orang yang meninggal dan keluarga mereka. Alasan pembagian menjadi 2 adalah untuk sementara memisahkan pria dan wanita guna melindungi privasi. Semua pintu dan jendela telah dilindungi. Dinding pabrik dan bangunan pabrik di area pabrik dilengkapi dengan sejumlah besar kamera pengawasan di bagian atas dan samping. Meskipun tidak ada peralatan berteknologi tinggi yang dapat dipindahkan sementara. Cukup tanpa harus terekspos. Meskipun bahan-bahan di gudang pabrik relatif sederhana. Beberapa bahan lainnya masih disimpan di kantin karyawan. Duncan telah mengeluarkan pesanan pembelian dan meminta keluargaan untuk diam-diam membeli beberapa jenis makanan kaleng lainnya dan mengirimkannya ke lokasi tersebut. Kebetulan sekali, gudang pendingin tersebut cukup besar untuk menyimpan setidaknya puluhan ton bahan baku pada waktu normal. Dan alat ini juga dapat menyimpan bahan makanan untuk ribuan orang. Setelah menyelesaikan semuanya, Duncan menelepon Charlie dan memberitahunya. Saya hampir menyiapkan semuanya di sini. Makanan dan obat-obatan pokok telah disiapkan. Dan lingkungan di lokasi telah dibersihkan dan didesinfeksi. Cuacanya sekarang sejuk. Meskipun lingkungan tempat tinggalnya agak lebih buruk, sensasi fisiknya tidak akan terlalu buruk. Selanjutnya, saya akan menunggu perintah Anda untuk melihat kapan harus mengatur gelombang pertama orang yang akan datang. Charlie bertanya kepadanya, Inspektur Lee, apakah Anda sudah memeriksa kondisi lalu lintas dari Duk Mining ke tempat Anda? Duncan berkata, saya sudah memeriksa peta dan informasi pada garis cakrawala. Meskipun jalan ini pada dasarnya jalan kecil, itu masih bisa ditiadakan. Tenaga yang dihasilkan harus memadai, dan jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Paling jauh sekitar 100 km. Dan pasti akan memakan waktu 2 atau 3 jam untuk sampai ke sana. Yang lebih saya khawatirkan sekarang adalah ketika kita mulai memobilisasi sejumlah besar orang. Kita pasti akan menggunakan kendaraan besar. Saya ingin mulai malam ini untuk menyelidiki kondisi lalu lintas sebenarnya di jalan ini. Dan lihat jenis kendaraan apa yang biasanya melintas di jalan ini. Kami akan mempersiapkannya terlebih dahulu. Bukankah Anda meminta saya untuk mengakuisisi perusahaan logistik? Saya berencana untuk melihat perusahaan logistik mana yang lebih banyak beroperasi di rute ini. Setelah mengakuisisinya, saya akan menggunakan karyawan kami untuk terus menjalankan rute ini dan mengantarkan orang-orang ke sini. Baiklah, kata Charlie, kamu akan bertanggung jawab penuh atas hal-hal ini. Inspektur Lee. Jika semuanya berjalan lancar di pihak saya. Begitu Joseph tiba besok, saya akan membiarkan dia membawa sekelompok orang ke sana terlebih dahulu. Sebagian besar prajurit yang tewas memiliki kekuatan prajurit bintang 3 atau bahkan lebih tinggi. Biarkan mereka mencoba pawai paksa darat terlebih dahulu. Bagi mereka, berjalan kaki sejauh 100 km bukanlah masalah. Mereka bisa tiba dalam 1 malam. Dan targetnya adalah yang terkecil. Dengan kekuatan mereka, orang biasa tidak akan dapat menemukan mereka. Jika sebagian besar orang dapat mencapai tujuan dengan berjalan kaki paksa, maka tekanan pada kami untuk mengangkut mereka akan jauh lebih sedikit. Hanya beberapa orang tua, wanita, dan anak-anak. Oke. Duncan berkata, saya juga akan menyiapkan kendaraan sesegera mungkin. Dan memberikan dukungan kapanpun dibutuhkan. Bab 6423. Di bawah lindungan malam. Semua area penambangan fosfat di Maroko tengah beroperasi dengan penerangan yang terang. Untuk memastikan efisiensi penambangan, area pertambangan tersebut terus beroperasi tanpa henti. Dan berbagai peralatan pertambangan telah beroperasi dengan kapasitas penuh. Penambangan dilakukan secara panik di tanah fosfat berwarna putih. Duk Mining pun tidak terkecuali. Di sini,
Orang-orang yang bertanggung jawab atas produksi dan penambangan semuanya adalah penjaga kavaleri dari sarang prajurit dan keluarga mereka. Hal ini terutama karena area pertambangan semuanya berada di permukaan tanah. Untuk mencegah para prajurit yang gugur dan keluarga mereka mengetahui terlalu banyak tentang ciri-ciri geografis lingkungan sekitarnya. Mereka tidak pernah membiarkan tentara yang tewas dan keluarga. Mereka keluar dari tambang dalam keadaan sadar. Para prajurit yang gugur biasanya hidup dan menerima pelatihan di bawah tanah. Ketika ada misi, mereka akan dikirim secara diam-diam oleh para pengawal kavaleri. Saat ini, tidak seorang pun di antara pasukan kavaleri pengawal Duk Mining yang sedang beristirahat secara bergantian. Selain mereka yang bekerja di area pertambangan dan kilang. Ada ratusan orang yang terus mengelas kerangka besi menjulang tinggi di berbagai bagian area pertambangan. Saat ini, sebagian besar kerangka besi telah selesai dibangun dan sirkuit listrik telah terpasang. Yang tersisa adalah memasang berbagai peralatan pemantauan. Dan pasang kabel yang dibutuhkan untuk peralatan pemantauan. Di peron halaman stasiun kereta api Barang. Lebih dari 50 penjaga kavaleri menunggu dengan cemas. Sebagian besar dari mereka adalah orang Asia, dengan beberapa orang Eropa, Amerika, dan Afrika. Aktor utama itu menatap ke arah rel kereta api. Sesekali melirik arlojinya sambil bergumam. Sudah lewat jam 8, kenapa kereta belum juga datang? Pada saat itu, seorang pria berwajah pucat datang berlari dengan cemas. Dia datang kepada pemimpin kelompok itu dan berkata, "Komandan, Lilia meminta saya untuk menanyakan kapan kereta akan tiba." Dia mengatakan bahwa jika peralatan tersebut tidak dapat dipasang hari ini, dia akan melapor ke kantor gubernur. Dan mintalah gubernur agung untuk menghukumnya. Pria yang dipanggil komandan itu berkata dengan kesal. Pagi ini saya melaporkan kepadanya tentang kerusakan pada sirkuit stasiun kargo pelabuhan Casablanca. Pada saat yang sama, saya juga mengkonfirmasi dengan kolega saya di sana bahwa sirkuit di area penyimpanan barang memang bermasalah. Yang berdampak pada semua kereta api hari ini dengan tingkat yang berbeda-beda. Tapi kereta sudah berangkat sekitar pukul 5 sore dan pasti akan tiba malam ini. Apakah perlu baginya untuk terus bertanya berulang-ulang? Saat sedang berbicara, dia mendengar suara seorang wanita berkata dengan dingin. "Komandan Yin, kau dan aku sama-sama melayani Tuhan. Alasan saya mendesak Anda adalah karena kemajuan di sini sudah jauh tertinggal dari harapan. Jika Laksamana besar menyalahkan saya, paling-paling aku hanya akan dimarahi, tapi kamu. Orang yang bertanggung jawab langsung tidak akan bisa lolos begitu saja." Komandan itu segera berbalik dan melihat seorang wanita berusia awal 20-an. Mengenakan kemeja putih, dengan rambut panjang yang diikat ke belakang kepala. Dan sesosok pahlawan, melangkah ke atas panggung. Kemeja putih yang dikenakan wanita ini memiliki gaya Tiongkok kuno yang kental. Dia mengikatkan pita putih di sanggulnya dan bahkan menyematkan pedang perak ramping di pinggangnya. Seandainya dia tidak sedang berdiri di peron kereta ini, dia akan lebih mirip karakter dari novel bela diri. Namun, keduanya masih berjarak ratusan meter saat itu. Namun suaranya bisa menggema di telinga komandan seperti guntur. Wajahnya berubah serius, dan dia berpikir dalam hati. Inilah kekuatan seorang kultivator. Hanya beberapa kata darinya saja bisa mengguncang hati orang-orang. Dan menyebabkan energi internal mereka berfluktuasi. Jika dia menggunakan beberapa kekuatan lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa berdiri diam. Karena terkejut, dia segera berbalik untuk menyapa wanita itu. Sebelum berdiri di depannya, dia sudah mengangkat tinjunya ke atas kepala. Ketika dia berjalan di depannya, dia segera berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. "Jangan salah paham, Nyonya. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja, barang-barang dalam jumlah besar ini memang tidak mudah didapatkan. Ada banyak masalah sejak pembelian itu. Dan butuh waktu lama untuk akhirnya tiba. Saya kira barangnya akan dikirim pagi ini. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa stasiun barang akan mengalami masalah sirkuit." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan. "Tapi jangan khawatir, Bu Sekretaris. Kereta api memang sudah diberangkatkan. Meskipun lambat, seharusnya akan sampai dalam waktu setengah jam." Wanita muda itu tidak berbicara. Matanya tertuju pada ujung rel kereta api yang lain, dan berkata, "Komandan Yin, saya akan mendengarkan alasan objektif Anda. Tapi Panglima tertinggi mungkin tidak. Jika peralatan ini tiba hari ini,
Anda hanya punya waktu 3 hari untuk memasang dan mengujinya. Setelah 3 hari, ketika semuanya diterima, Anda harus bersiap menghadapi perubahan besar. Waktu sangatlah penting di sini. Ketika wanita yang dipanggil Sekretaris Lilia Song mengucapkan 2 kata, perubahan besar, ekspresi semua orang di sekitar mereka langsung berubah menjadi gugup. Komandan itu buru-buru bertanya padanya dengan hormat. Lilia, aku berani bertanya. Apa yang Anda maksud dengan perubahan besar? Lilia berkata dengan tenang, dilihat dari reaksi kalian saat mendengar kata-kata ini. Seharusnya kamu sudah mendengarnya, kan? Kalian, para pengawal kavaleri, bukanlah tentara yang telah mati. Dan Anda tidak sepenuhnya terisolasi dari berita. Untuk hal sebesar ini, utusan khusus Anda mungkin akan memberitahu Anda tentang hal itu. Mengapa kamu harus bertanya padaku? Bab 6424. Komandan itu segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Saya tidak berani berspekulasi tentang perintah dari atasan. Tapi saya berani bertanya karena saya dengar Anda menyebutkannya. Jika tidak nyaman untuk mengungkapkannya, anggap saja aku tidak pernah bertanya. Lilia berkata dengan tenang, tidak masalah jika aku memberitahumu. Karena ini adalah hal penting lain yang perlu saya kunjungi kali ini. Saatnya mulai mempersiapkan diri sekarang. Pada saat itu, dia berhenti sejenak, melihat sekeliling ke semua orang, dan berkata, perubahan besar ini berarti bahwa Tuhan mengharuskan semua pengawal kavaleri dan keluarga mereka yang ditempatkan di pangkalan untuk dirotasi. Sebagian dari pengawal kavaleri akan pergi dan keluarga mereka akan tetap tinggal. Dan sebagian keluarga akan pergi dan pasukan kavaleri akan tetap tinggal. Bagi mereka yang keluarganya tetap tinggal, mereka akan tetap tinggal. Para pengawal kavaleri lainnya secara alami akan mengambil alih tugas tersebut. Bagi mereka yang keluarganya pergi, keluarga anggota Cavalry Guard lainnya secara otomatis akan dirotasi untuk Anda urus. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka langsung hancur. Meskipun para pengawal kavaleri ini tidak harus hidup di bawah tanah seumur hidup mereka seperti para prajurit yang gugur. Mereka masih belum memiliki kebebasan. Kehidupan mereka dan keluarga mereka bergantung pada penawar dari Tuhan. Pembelotan? Mereka tidak akan pernah berani melakukan itu. Karena selama mereka diusir, sekalipun Warriors Den tidak memburu mereka, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, motivasi terbesar mereka untuk hidup seperti ini adalah keluarga mereka. Setidaknya, mereka masih memiliki keluarga di sekitar mereka. Jika mereka berprestasi dengan baik dan memberikan kontribusi besar, mereka bahkan akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Setelah dipromosikan, mereka dapat bekerja di departemen yang lebih penting di bawah kantor gubernur. Dan keluarga mereka akan memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik. Mereka bahkan akan memiliki kesempatan untuk melatih anak-anak mereka menjadi cendekiawan. Setelah anak-anak mereka menjadi cendekiawan, mereka bisa memperoleh identitas hukum dalam kehidupan sosial dan menjalani kehidupan biasa sampai batas tertentu. Namun kini, Warriors Den justru ingin memisahkan mereka dari keluarga mereka. Betapa beratnya pukulan itu bagi mereka. Dengan berat hati, sang komandan bertanya, Nyonya, apakah tujuan dari perubahan besar ini adalah untuk memisahkan semua pengawal kavaleri dari keluarga mereka? Lilia tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk lalu berkata, tentu saja, selama mereka berada dalam urutan pengawal kavaleri. Tidak seorang pun dapat dikecualikan, termasuk Anda, sang komandan. Setelah itu, Lilia berkata dengan dingin, kesetiaan kepada Tuhan bukanlah sekadar ucapan. Panglima Besar harus memastikan bahwa jika Anda berniat membelot di masa depan, anggota keluarga Anda akan dirotasi. Sebelum Anda ingin membelot, Anda akan terbelenggu lebih banyak lagi. Kau boleh melarikan diri, tetapi jika kau melarikan diri, anggota keluargamu akan langsung dieksekusi tanpa ada satupun yang tersisa. Jika kamu gugur dalam pertempuran demi Tuhan, anggota keluarga Anda juga akan menerima perlakuan istimewa tingkat tertinggi. Lilia memiliki beberapa rahasia tersembunyi yang tidak dia jelaskan kepada orang-orang ini. Perintah untuk perubahan besar ini bukanlah keputusan dari Panglima Besar John Woo, namun keputusan Lord Victoria. Hilangnya seluruh anggota Siprus, dari pengawal kavaleri hingga pengawal kematian. Semua itu membuat Victoria menduga bahwa musuh misterius itu pasti memiliki cara untuk melakukan detoksifikasi. Oleh karena itu,
jika rencana di Nigeria gagal kali ini. Dia harus berjaga-jaga terhadap pemberontakan pria misterius itu di antara para pengawal kematian lainnya. Oleh karena itu, dia menciptakan metode transfusi darah besar-besaran, yang sepenuhnya mengacaukan pasukan kavaleri di semua garnisun pasukan pengawal kematian. Pertama, mereka dipisahkan dari keluarga mereka. Dan kedua, organisasi mereka hancur dan kemudian diorganisasi ulang. Jadi, rekan-rekan seperjuangan mereka juga sepenuhnya menghancurkan kekompakan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun. Dengan cara ini, jika garnisun tertentu kembali menjadi sasaran orang misterius, para pengawal kavaleri ini tidak akan pernah berani terpengaruh sihir secara gegabah. Ketika menghadapi godaan pemberontakan, mereka akan mempertimbangkan keluarga mereka terlebih dahulu. Karena begitu salah satu dari mereka menghilang, keluarga mereka yang tinggal di garnisun lain akan dipenggal di tempat. Sebaliknya, jika mereka dengan berani melawan musuh, sekalipun mereka meninggalkan mayat atau kepala, keluarga mereka akan mendapatkan manfaat darinya. Terus terang saja, tujuannya adalah menggunakan keluarga dari setiap anggota garda kavaleri untuk mengancam pihak lain, untuk memastikan bahwa dia lebih memilih mati daripada membelot. Victoria percaya bahwa setelah transfusi darah selesai, setiap prajurit kavaleri yang ditempatkan di garnisun akan melawan musuh sampai akhir. Adapun para prajurit yang gugur, Victoria juga memikirkan proses transfusi darah yang sama. Namun perbedaan antara prajurit maut dan pengawal kavaleri adalah bahwa pengawal kavaleri memiliki kontak dengan dunia luar. Mereka memiliki identitas resmi di negara mereka dan dapat dipindahkan ke tempat manapun di dunia kapan saja. Namun, para prajurit yang telah meninggal tidak bisa melakukan itu. Para prajurit yang tewas itu tidak memiliki identitas. Dan untuk mencegah para prajurit yang telah meninggal mengingat petunjuk selama proses pemindahan, pemindahan jenazah prajurit yang gugur harus diselesaikan ketika prajurit tersebut sudah benar-benar tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk menyelesaikan transfusi darah bagi para prajurit yang gugur. Dan akan sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, para prajurit yang tewas dijaga oleh pasukan kavaleri. Dengan demikian, memprioritaskan transfusi darah bagi para pengawal kavaleri akan memastikan bahwa mereka di setiap pos prajurit yang gugur akan bertempur dengan gagah berani. Kekuatan ratusan pasukan kavaleri pengawal tidak boleh diremehkan. Mungkin mereka bisa menahan serangan musuh dan mencegah musuh menyusup di antara para prajurit yang telah tewas. Kantor Gubernur Militer kelima telah mempersiapkan transfusi darah ini sejak beberapa waktu lalu. Mereka harus menentukan metode pertukaran antar garnisun berdasarkan lokasi geografis, ukuran, dan populasi masing-masing garnisun. Sebagai contoh, pasukan pengawal kavaleri atau anggota keluarga garnisun harus dibagi menjadi berapa kelompok. Dan setiap kelompok harus ditukar dengan kelompok garnisun B, C, dan D secara berturut-turut. Selain itu, pergantian pasukan harus dilakukan secara bertahap, dan pasukan kavaleri dari semua garnisun tidak dapat berada di jalan secara bersamaan, karena akan menyebabkan celah pertahanan. Jadi mereka telah merumuskan aturan bahwa setiap kali darah ditukar, hanya 20% dari pasukan yang dapat ditukar. Dan gelombang berikutnya dapat dipertukarkan setelah pasukan tambahan ditempatkan. Sesuai dengan persyaratan, garnisun Dukmaining akan mulai mengganti gelombang pertama personel dalam 3 hari. Dalam beberapa hari terakhir ketika Lilia datang, dia tampak sudah memahami situasi dan sedang menunggu kedatangan peralatan tersebut. Sebenarnya, dia sedang membuat daftar dan menentukan rencana pertukaran darah serta daftar setiap kelompok. Sekarang, rencana dan daftarnya hampir selesai disusun. Dan pengiriman batch pertama akan dilakukan dalam 3 hari. Bab 6425. Kata-kata, perubahan besar, membuat semua penjaga kavaleri di peron sangat khawatir. Keluarga adalah motivasi terbesar mereka untuk hidup. Dan bekerja keras untuk Warriors Den. Namun kini, mereka harus menghadapi perpisahan yang tidak pasti. Setelah perpisahan itu, selain bertarung sampai mati, saya tidak tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu keluarga mereka lagi selama saya masih hidup. Melihat semua orang merasa kesepian dan sedih, Lilia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Mengapa? Bukankah kalian semua telah bersumpah setia kepada Tuhan? Mengapa kalian semua seperti terong yang terkena embun beku? Hanya karena kamu terpisah dari keluargamu untuk sementara waktu? Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi semakin marah. Namun, tak seorang pun berani membantah wanita muda ini. Karena dia adalah Lilia Song dari kantor gubernur, seorang pejabat senior.
Meskipun nama keluarganya adalah Song, bukan Wu. Dia juga merupakan kerabat keluarga Wu. Dan dianggap sebagai kerabat keluarga Wu. Kedudukannya di kantor gubernur dianggap sangat tinggi. Selain itu, Lilia adalah seorang biksu, dan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada para penjaga kavaleri itu. Dia tidak hanya berkualifikasi, namun juga mampu membunuh siapapun di antara mereka. Tidak seorang pun berani mengungkapkan ketidakpuasan atau penentangan di hadapannya. Pada saat itu, suara peluit kereta api yang dalam terdengar dari kejauhan. Dan sang komandan mendengar suara dari interkom di pinggangnya. Kereta api sudah melewati persimpangan. Karena dia sudah menunggu kereta ini sepanjang hari. Komandan itu sudah mengirim orang-orang untuk menunggu di persimpangan antara jalur kereta api utama dan jalur cabang Duk Mining. Dan memberitahu mereka segera setelah mereka melihat kereta melewati persimpangan. Setelah kereta melewati persimpangan, tempat itu masih berjarak beberapa kilometer dari Duk Mining. Dan jaraknya hanya beberapa menit berkendara. Maka sang komandan berkata kepada Lilia, "Lilia, kereta akan segera datang dan akan memasuki stasiun dalam beberapa menit. Saya akan memimpin pasukan kavaleri untuk menurunkan barang sesegera mungkin. Dan pasang peralatan pemantauannya dalam semalam." "Ya?" Wanita itu menjawab dengan dingin, dan alisnya sedikit rileks. Dia telah menunggu kereta ini dan kiriman barang ini. Menunggu barang datang, mengamati mereka menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Dan pada saat yang sama meluangkan waktu untuk mengatur agar mereka memulai perubahan personel besar-besaran. Setelah tugas tersebut selesai, dia bisa kembali ke Naples, Italia, yang sekarang menjadi markas besar kantor gubernur tentara kanan. Beberapa menit kemudian, beberapa berkas cahaya terang muncul di depan rel yang gelap. Diiringi deru kereta api. Kereta api itu telah terlihat oleh semua orang. Charlie, yang sedang dalam keadaan bermeditasi. Terasa kereta mulai melambat. Dan tahu bahwa kereta akan segera tiba di stasiun. Untuk berjaga-jaga, dia melepaskan energi spiritualnya dan terus memeriksa area sekitar 1 kilometer di sekitarnya. Ketika kereta api hampir mencapai gerbang pagar Duk Mining di jalur kereta api, alis Charlie tiba-tiba mengerut seperti bola. Dan seluruh tubuhnya langsung menjadi sedikit gugup. Alasan kegugupannya adalah karena awalnya dia mengira tidak akan bertemu para biarawan ketika datang ke Duk Mining kali ini. Namun dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, ternyata ada seorang biksu di peron di Duk Mining. Untungnya, kekuatan biksu itu jauh lebih lemah daripada kekuatannya sendiri. Jika kekuatan lawan lebih tinggi dari kekuatannya sendiri, maka penyelidikan ini kemungkinan besar akan segera diketahui oleh pihak lawan. Hal ini juga membuat Charlie penasaran. Dia tidak mengerti mengapa ada seorang biarawan di Duk Mining. Sebuah pos prajurit mati biasa. Untungnya, tidak ada biksu kedua dalam jangkauan yang dapat diselidiki. Hal itu membuat Charlie merasa sedikit lega. Meskipun biksu ini tidak termasuk dalam rencana. Untungnya, dia masih berada di bawah kendali Charlie. Selain biksu ini,